Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, amin. Kali ini Paijo ingin menceritakan alur cerita film yang berjudul Monster Hunter. Film ini dirilis 13 Januari 2021. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Film ini menceritakan adanya dua dunia, yaitu dunia kita dan dunia baru. Kemudian, beberapa pasukan militer terjebak dan berpindah ke dunia baru. Di sana mereka terlibat pertempuran melawan makhluk besar dan kekuatan yang luar biasa. Mampukah mereka bertahan hidup dan kembali ke dunia kita? Langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita melihat tim militer yang sedang mengendarai dua buah mobil. Tim ini dipimpin oleh Kapten Natalie Artemis dan beberapa rekannya yang bernama X, Stellar, Davis, dan Marshall. Misi mereka ialah datang dan ingin menolong tim Bravo yang minta pertolongan. Mereka langsung bergerak ke lokasi. Di sini sudah berada rekan Natalie yang bernama Link. Link hanya menemukan jejak mobil terakhir yang dikendarai tim Bravo. Namun, tim Bravo seakan hilang lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, X melihat dengan teropongnya ada badai besar dan terdapat kilatan di dalamnya mengarah ke arah mereka. Kapten Natalie dan rekannya pun segera berbalik arah dengan cepat. Namun, badai itu lebih cepat dari mereka. Mereka pun masuk dalam badai itu. Kilatan pun terus menyambar ke arah mereka. Mereka semua pun terjatuh ke arah jurang. Dan membuat mereka beralih ke dunia baru. Mereka semua pun bingung dan heran. Karena sekarang di sekeliling mereka ialah gurun pasir yang sangat luas. Dari atas bukit, X melihat sesuatu dan menyuruh kapten dan lainnya untuk melihat. Ternyata mereka melihat mobil tim Bravo pun ada di situ. Namun tim Bravo dan mobilnya habis hangus terbakar. Mereka pun segera bergerak dan mencari sinyal agar bisa menghubungi markas mereka. Kapten Natalie mencoba menghibur rekan-rekannya dengan mereka bernyanyi bersama. Kemudian, nampak dari atas bebatuan yang tinggi, nampak seorang pria. Pria ini bernama The Hunter. Biar enak kita menyebutnya, kita sebut saja pria ini bernama Paijo. Si Paijo melihat kedatangan tim Natalie ini. Tiba-tiba, Kapten Natalie melihat sesuatu yang membuat mereka semua terkejut. Mereka melihat tulang hewan yang sangat besar. Dari arah bukit, Paijo langsung melesatkan panah ke arah tulang itu. Mereka melihat Paijo dan langsung menembakinya. Mereka mengira Paijo ialah musuh. Kapten Natalie pun menyuruh berhenti menembak. Ternyata panah itu hanyalah kapur merah. Dari arah belakang, tiba-tiba dari bawah pasir, mereka dikejar dan diserang sesuatu yang besar. Ternyata itu ialah monster Diaglos. Monster ini mirip banteng. Mereka semua pun terkejut dan menembaki monster itu. Namun, monster ini kebal akan peluru-peluru tembakan mereka. Kemudian, X pun tewas terlempar dari mobil mengenai batu. Tiba-tiba dari arah belakang, Stellar pun tertancap tanduk monster itu. Stellar pun dengan cepat langsung menarik pin granat, lalu melemparkan tepat di tanduk monster itu. Stellar pun tewas. Kapten Natalie pun menyuruh mundur mereka semua, sambil menembak dan berlari ke arah bebatuan. Mereka pun berlari ke dalam lubang batu. Monster itu terus berusaha menyeruduk ke dalam lubang itu menggunakan tanduknya. Namun, tanduk monster itu patah. Monster itu pun segera pergi dan masuk ke dalam pasir itu lagi.
Mereka semua pun sampai malam hari berada di lubang itu. Mereka mengira sudah aman. Namun, tiba-tiba Kapten Natalie diserang monster bawah tanah yang mirip laba-laba. Natalie pun tersengat. Mereka langsung menembaki monster itu. Kapten Natalie pun tak bernapas. Denyut nadi pun tidak ada. Monster itu pun berdatangan dengan jumlah yang banyak. Marshall pun menjadi korban dan tewas. Ternyata Kapten Natalie belum mati. Ia mulai sadarkan diri, namun ia berada di dalam kantung monster itu. Ia pun keluar dari kantung itu dan melihat rekannya Davis dan Marshall telah tewas. Kapten Natalie berusaha keluar dari sarang monster itu. Tiba-tiba ia melihat Link. Ia pun segera menolong Link agar keluar bersama. Namun Link tak sanggup. Tiba-tiba dari perut Link keluar anak-anak monster itu. Link pun langsung diterkam monster itu hingga tewas. Kapten Natalie pun terus berlari ke arah keluar. Ia pun membakar monster itu, lalu ia berhasil keluar dari sarang itu. Kapten Natalie segera pergi dari tempat itu. Ia menuju ke arah bukit. Ia melihat sekelilingnya hanya pasir putih yang luas. Kemudian Natalie berdiri di atas bebatuan, lalu ia melemparkan batu ke arah pasir. Dengan cepat, monster Diaglos itu muncul. Ternyata monster ini penghuni pasir tersebut. Di balik batu di atas, Natalie melihat kapal hancur. Ia pun segera menuju kapal itu untuk mencari air minum. Ia pun memasuki kapal itu. Tiba-tiba, Paijo pun langsung menyerang. Mereka pun berkelahi. Mereka berkelahi hingga terguling dari atas batu ke bawah dan membuat Paijo hampir terjatuh ke dalam lubang monster bawah tanah. Dengan cepat, Natalie menarik tangan Paijo. Paijo pun berhasil keluar. Natalie mengatakan ia bukanlah musuh. Natalie pun memberikan coklat pada Paijo. Paijo pun menyukai coklat itu, dan Paijo memberikan Natalie air minum. Kemudian mereka berteman. Kapten Natalie dan Paijo pun ingin membuat jebakan agar monster Diablos ini tewas. Mereka pun menyusun rencana dengan membunuh satu ekor monster bawah tanah untuk diambil bisanya. Mereka pun berhasil membunuh salah satu monster bawah tanah tersebut. Paijo pun memberikan berbagai senjata untuk Natalie, dan mereka pun berlatih bersama. Jebakan pun sudah selesai untuk mengecoh monster itu, agar Natalie bisa berlari ke arah mobilnya untuk mengambil senjata nuklir. Ketika monster itu terkecoh, Paijo dan Natalie pun dengan cepat berlari ke arah mobil. Namun, monster itu melihat mereka yang berlari. Monster itu dengan cepat masuk ke dalam pasir dan mengejar mereka. Paijo pun langsung memanah, yang mana ujung mata panah itu ialah sengatan monster bawah tanah yang memiliki bisa. Paijo memanah tepat di mata monster itu. Kapten Natalie yang sudah berada di mobil, ia langsung menghujani dengan tembakan ke arah monster itu. Namun, monster itu kebal akan tembakan dan peluru. Monster itu pun mengamuk menyerang Kapten Natalie. Kapten Natalie pun terlempar. Monster itu langsung mendekatinya. Namun, racun yang tepat kena matanya mulai beraksi, yang membuat monster itu penglihatannya menjadi buram. Kemudian, Paijo entah naik dari mana, ia langsung berada di atas monster itu. Lalu, ia menggunakan pedang milik hero Alucard menancapkan tepat di kepalanya. Monster itu pun mengamuk, membuat Paijo terlempar dan mengenai batu. Ia pun langsung pingsan. Kapten Natalie pun dengan kencang berlari dan berayun menuju kepala monster itu.
Ia pun menusukkan pedang Paijo tadi dalam-dalam dan akhirnya monster itu pun tersungkur jatuh dan tewas. Kapten Natalie pun langsung menolong Paijo. Paijo pun sadarkan diri dan mereka langsung pergi mengarah menara langit itu. Malam pun tiba. Mereka pun beristirahat sejenak. Tiba-tiba monster Rathalos penyembur api. Monster ini membakar hutan, membuat binatang di hutan itu lari ketakutan mengarah ke arah Paijo dan Natalie. Binatang di hutan itu terus berlarian. Tiba-tiba dari atas, rekan Paijo masih hidup dan langsung menolong mereka berdua. Binatang-binatang itu pun berlari dan jatuh ke arah jurang. Rekan Paijo ini dipimpin oleh Admiral. Ketika Natalie ingin berterima kasih, ia pun langsung dipukul hingga pingsan. Ia pun tersadar, namun Natalie dikurung dan diborgol. Ia pun langsung dilepaskan oleh Admiral dan meminta maaf karena ia telah salah paham. Admiral mengatakan kepada Natalie, menara langit itu ialah sisa-sisa peradaban kuno. Menara itu menghubungkan dua dunia, dan menara itu sedang terbuka, dan itulah yang membuat Natalie bisa ke dunia baru. Misi Admiral dan kawan-kawan ialah menyelidiki menara itu, dan menutup menara langit itu agar tidak terjadi bencana yang besar. Admiral mengajak Natalie untuk ke menara itu dan menyelidiki untuk menutup menara langit itu yang menghubungkan dua dunia. Dan mereka berjanji untuk membantu Natalie pulang ke dunianya. Mereka semua pun tiba di menara itu pada malam hari. Ketika mereka mendekati menara itu, ternyata menara itu dijaga oleh monster Rathalos penyembur api. Kemudian, dua teman rekan Admiral pun tiba-tiba disembur api oleh monster itu hingga mereka terbakar dan tewas. Monster itu pun mengetahui posisi Paijo dan Natalie. Lalu monster itu pun mendekati mereka dan ingin menyemburkan api. Dengan cepat, Admiral menggunakan pedangnya yang bisa menimbulkan api melawan monster itu. Mereka semua pun mengeroyok monster itu hingga Natalie pun terlempar. Monster itu pun langsung ingin menyemburkan api ke arah Natalie. Natalie dengan cepat berlari melompat dan terjun ke arah jurang dan membuat ia pingsan. Ketika ia terbangun, Natalie pun telah berada di dunianya. Ia pun nampak senang. Tiba-tiba, para pasukan datang menolong Kapten Natalie. Natalie pun pingsan lagi. Mereka langsung membawa Natalie ke pesawat dan ingin pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba dari langit pun terbuka antara dua dunia. Monster Rathalos pun keluar dan masuk ke dunia kita. Para pasukan itu pun semua terkejut. Pasukan langsung menembaki monster itu, namun satu persatu pasukan itu pun tewas semua. Kapten Natalie pun tersadar. Kapten Natalie pun dengan cepat berlari dan berayun ke arah monster itu tepat di sayap. Lalu Kapten Natalie pun turun dan menggunakan pisau menyayat bagian sayap monster itu. Natalie pun dengan cepat melesetkan bom tepat di dalam tenggorokan monster itu. Monster itu pun terbakar di bagian mulut dan tenggorokan, membuat monster itu terjatuh. Kapten Natalie pun mengira monster itu telah tewas. Namun, monster itu bangkit lagi dan ingin menyemburkan api ke arah Natalie. Tiba-tiba, datanglah Paijo. Dengan cepat ia langsung menembakkan panah bom tepat di tenggorokan monster itu, dan monster itu langsung tewas. Paijo dan Admiral keluar ke dunia Natalie untuk membantu. Tiba-tiba, badai pasir itu muncul lagi, dan terlihat lubang dua dunia itu terbuka. Nampak monster yang lebih besar pun keluar. Mereka pun langsung menyerang monster itu, dan ingin menutup menara langit itu agar tidak terbuka lagi.
Film pun tamat. Semoga bisa menghibur. Jika ada salah, mohon minta maaf. Sampai di sini dulu. See you next time.